Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian semua? Baik, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk Puspa Diantari, silakan pimpin doanya. Terima kasih, Ibu. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Puspa. Nah, anak-anak, apakah semua sudah join? Sudah, Ibu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Ibu. Oke, semua join ya. Nah, anak-anak, meskipun hari ini kita belajar dari rumah, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan dan kedisiplinan dalam mengikuti proses pembelajaran. Baik itu seperti duduk yang baik dan berpakaian seragam yang sopan, serta mendengarkan materi yang Ibu jelaskan sekarang. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik. Baik, hari ini kita akan membahas materi tentang keragaman, cuaca, dan senam lantai. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah agar nantinya anak-anak tahu bagaimana contoh sikap bersatu dalam keberagaman pada lingkungan sekitar, mengetahui jenis-jenis cuaca, dan bisa mencontohkan salah satu contoh gerakan senam lantai. Nah, anak-anak, kita masuk ke materi. Sebelum itu, Ibu akan tayangkan sebuah video pembelajaran. Silakan anak-anak simak video tersebut, karena nantinya akan Ibu tanyakan satu persatu tentang materi yang ada pada video tersebut. Tahukah kamu, keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal suku bangsa, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Menurut anak-anak, bagaimanakah keragaman negara kita? Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki keragaman adat, suku, budaya, dan agama. Artinya, Republik Indonesia memiliki berbagai macam adat, suku, dan budaya dari banyak daerah di dalamnya. Indonesia memiliki dua jenis keragaman atau keberagaman, yaitu keragaman wilayah dan lingkungan, serta keragaman suku bangsa dan budaya. Masing-masing jenis keragaman tersebut memiliki contoh, yaitu 1. Keragaman wilayah dan lingkungan. Tahukah anak-anak ada berapa jumlah provinsi di Indonesia? Ya, benar.
34 provinsi. Nah, dari 34 provinsi tersebut, masing-masing memiliki wilayah dan lingkungan yang berbeda, baik dilihat dari letak geografis dan keadaan lingkungannya. Contohnya, beberapa kota di Indonesia memiliki dataran tinggi karena wilayahnya yang berada di sekitar gunung. Namun, ada juga yang wilayahnya termasuk dataran rendah karena dekat dengan laut. Ada juga perkotaan, perkebunan, persawahan, memiliki banyak hutan lindung, dekat pantai, dan wilayah industri. Yang kedua, keragaman suku bangsa dan budaya. Nah, kalau keragaman suku bangsa dan budaya dapat kita lihat dari beberapa aspek, yaitu tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kesenian, dan yang lain-lain. Contohnya, pada tipe fisik, dibedakan dari warna kulit, rambut, dan penampilan fisik manusia. Kemudian, aspek bahasa. Contohnya, setiap daerah memiliki bahasa dan logat yang berbeda-beda. Ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Batak, dan lain-lain. Aspek adat istiadat dapat dilihat dari perbedaan pakaian adat. Misalnya, rumah adat, pakaian adat, acara perkawinan, dan sebagainya. Contohnya, bentuk rumah adat Panjang dari daerah Kalimantan akan berbeda dengan bentuk rumah adat Lonte dari Riau. Aspek kesenian. Aspek kesenian memiliki contoh berbeda dari tarian dan alat musik dari setiap daerah. Nah, jadi begitu anak-anak beberapa hal yang bisa kita pelajari dari keragaman di Indonesia. Walaupun berbeda dan beragam, toleransi dan sikap menghargai perbedaan penting untuk diingat dan dilakukan. Adapun contoh sikap bersatu dalam keberagaman. Yang pertama, tetap berteman walaupun agama antar teman berbeda. Yang kedua, bersikap toleransi. Yang ketiga, saling membantu. Materi berikutnya, cuaca. Apakah anak-anak mengenal cuaca? Cuaca merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia di dunia. Dalam buku tata ruang, panas matahari membuat air dan udara bergerak di sekitar bumi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya cuaca. Cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Adapun jenis-jenis cuaca, yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca berawan. Yang ketiga, cuaca panas. Yang keempat, cuaca dingin.
Yang kelima, cuaca berangin. Dan yang terakhir, cuaca hujan. Materi berikutnya yaitu senam lantai. Senam lantai adalah gerakan senam yang dilakukan di atas lantai menggunakan alat matras. Senam lantai dilakukan untuk meningkatkan daya tahan, kelenturan, koordinasi, dan kontrol tubuh. Macam-macam pola gerak dominan antara lain ada bertumbuh, bergantung, keseimbangan, berpindah tempat, tolakan, ayunan, putaran, melayang, dan mendarat. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran berupa video pembelajaran tentang materi yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti ya dengan materinya. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah menyimak videonya? Sudah, Ibu. Baik, Sudah, Ibu. Sekarang, Ibu tugaskan anak-anak untuk menuliskan pokok-pokok informasi yang ada pada video tersebut. Dan nanti bisa dikumpulkan pada saat akhir pembelajaran. Apakah bisa, anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, jika sudah, sekarang Ibu akan bertanya. Apa sajakah contoh sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar? Ada yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silahkan Dela. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman yaitu saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah, ikut memelihara dalam mengembangkan tradisi dan budaya, tidak merendahkan adat istiadat orang lain. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Dela jawabannya. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam hal ini menyatakan bahwa Indonesia memiliki adat dan tradisi yang beragam. Indonesia terdiri atas pulau-pulau yang dimana bahasa dan tradisinya juga berbeda. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memiliki sikap keberagaman dalam kehidupan. Nah, pertanyaan kedua. Bagaimanakah pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia? Ada yang ingin menjawab? Ya, silakan Dian. Baik. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia. Yang pertama, pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat berpengaruh. Adapun pengaruhnya, yang pertama adalah bercocok tanah. Saat musim hujan, tanah sekitar perkebunan akan menjadi basah dan lembab. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini, dan ada pula yang tidak menyukainya. Yang kedua, ada pertumbuhan tumbuhan. Nah, ketika musim kemarau, pengaruh sinar matahari sangat terasa. Tanah di daerah perkebunan tinggi, tumbuhan yang memiliki akar panjang dan daun yang serabut dingin yang mampu bertahan pada kondisi. Baik, sekian Ibu jawaban dari saya. Ya, benar sekali jawabannya Dian. Terima kasih sudah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari temannya? Saya, Ibu. Ya, silahkan Dela. Pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia yaitu jemur pakaian, yaitu cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kita jemur sehabis mencuci. Pakaian basah yang kita jemur akan cepat mengering karena terkena sinar matahari dibandingkan pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Pada musim kemarau juga air sangat sulit diperoleh.
Yang kedua, pakaian yang digunakan. Saat musim hujan, suhu udara sangat dingin. Manusia membutuhkan pakaian tebal untuk mengatasi suhu yang sangat dingin agar tidak kedinginan. Pakaian yang digunakan biasanya terbuat dari bahan wol. Saat musim hujan juga tidak boleh lupa untuk membawa payung ataupun jas hujan saat keluar rumah. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Dela. Terima kasih Dela. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 orang. Tugas setiap kelompok adalah menjawab soal-soal yang ada pada LKPD yang sebentar lagi akan Ibu kirimkan pada WhatsApp group. Nah, anak-anak, Ibu sudah kirimkan LKPD-nya pada WhatsApp group. Silakan anak-anak cek dan anak-anak jawab serta diskusikan bersama teman kelompoknya. Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai, anak-anak bisa kembali bergabung pada Zoom meeting ini untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Apakah anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Berarti, Bu. Baik, jika sudah mengerti, anak-anak bisa meninggalkan room ini. Ya, anak-anak, apakah sudah semua bergabung? Sudah, Ibu. Ibu. Baik, jika sudah semua bergabung, siapa kelompok yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Saya, Ibu. Ya, Dela, dengan kelompok 1, dipersilahkan. Asal daerah yang pertama Riau, tanaman yang tumbuh subur, pohon sapu tangan. Yang kedua Jambi, tanaman yang tumbuh subur, pinang merah. Asal daerah Bangka Belitung, tanaman yang tumbuh subur, puspa. Asal daerah Jawa Timur, tanaman yang tumbuhan subur, nyamplung. Asal daerah Bengkulu, tanaman yang tumbuh subur, waru. Bagaimana keragaman di Indonesia? Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku, bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Keragaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan wilayah di penjuru Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan budaya. Keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya kondisi negara kepulauan, letak strategis wilayah Indonesia, perbedaan kondisi alam, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kedua, apakah makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar? Makna yang bersatu dalam lingkungan sekitar adalah hidup rukun dan saling toleransi dan juga saling menghargai di lingkungan masyarakat sekitar yang terdiri atas banyaknya suku, bangsa, dan agama. Terima kasih, Bu. Nah, untuk tugas kelompok 3, apakah Dela bisa menjelaskannya? Bisa, Ibu. Ya, silahkan Dela. Untuk yang pertama, informasi apa yang kamu dapat dari teks tersebut? Nah, informasi yang dapat dari teks tersebut yaitu di mana cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu, udara, sinar matahari, angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Adapun jenis-jenis cuaca antara lain cuaca panas, cuaca hujan, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca dingin, dan cuaca berangin. Yang kedua, bagaimana pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia? Yaitu sebagai berikut ini terdapat beberapa contoh pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cuaca sangat dominan terhadap pekerjaan bercocok tanam baik berupa pertanian dan pun perkebunan. Banyak orang yang memungut profesi sebagai pengelola perkebunan maupun sebagai petani. Kesuksesan mereka dalam bercocok tanam akan paling bergantung pada cuaca. Cuaca yang dingin akan membuat keterbatasan terhadap pertumbuhan yang dapat tumbuh. Contoh, tembakau, teh, dan pohon-pohon berdaun jarum.
Dan yang kedua, cuaca dapat mempengaruhi suasana perindustrian yang menjadi mata pencarian orang Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai misal, wilayah dingin, maka akan tidak sedikit kita temukan induksi yang membuat sekian banyak pakaian hangat dan pun akan tidak sedikit kita temukan penjajah makanan yang menolong menghangatkan tubuh. Demikian pula di wilayah yang panas, maka perindustrian bakal lebih fokus dalam penciptaan pakaian yang berbahan katun atau bisa membuat insan menjadi segar. Demikian pula dengan makanan yang dipasarkan, pastilah makanan atau minuman dingin yang bisa menyegarkan badan. Yang ketiga, kegiatan perekonomian insan memang bermacam-macam. Di samping dalam bidang bercocok tanam, maka insan juga tidak sedikit yang mengerjakan budidaya hewan seperti ikan. Beberapa jenis ikan hidup pun bergantung pada situasi cuaca. Kesuksesan perkembangbiakan ikan-ikan ini akan dominan pada peradaban perekonomian masyarakat. Sekian, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Dela. Presentasinya sudah bagus dan cukup lengkap. Nah, apakah untuk kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu ingin Ya, silakan Dian. bertanya. Saya ingin bertanya, apakah perubahan cuaca secara cepat mungkin terjadi? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah perubahan cuaca sangat cepat mungkin terjadi? Nah, apakah anak-anak yang lainnya ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Dian? Saya Ibu. Ya, silakan Dela. Perubahan cuaca yang terjadi dengan cepat sangat mungkin terjadi pada kondisi tertentu. Perubahan cuaca seperti cepat bisa dibilang adalah hal yang lumrah. Misal pada musim pancaroba. Musim ini adalah waktu antara musim kemarau dan musim hujan atau musim hujan ke musim kemarau. Sekian Ibu, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Dela, benar sekali jawabannya. Nah, benar, pada kondisi tertentu, perubahan cuaca secara cepat bisa dibilang adalah hal yang lumrah. Misalkan pada musim pancaroba, seperti yang telah dijelaskan oleh Dela. Nah, siapa yang tahu musim pancaroba terjadi dari bulan apa sampai bulan apa? Siapa yang ingin menjawab? Ya, coba Dela. Baik Ibu, terima kasih. Pada musim pancaroba terjadi pada bulan Maret sampai April untuk peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Kemudian Oktober sampai Desember adalah bulan untuk peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Sekian Ibu. Ya, benar sekali Dela jawabannya. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti materi yang kita pelajari hari ini? Sudah Ibu. Sudah. Baik, jika sudah, sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Ibu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Puspa. Mempelajari tentang keragaman Indonesia dan cuaca senam lantai. Contoh sikap bersatu dalam keberagaman, dapat memelihara dalam mengamalkan tradisi dan budaya, tidak meremehkan lain. Kemudian, cuaca adalah keadaan atmosfer di suatu tempat dalam waktu tertentu yang berkaitan dengan suhu angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Adapun jenis-jenis cuaca antara lain cuaca panas, cuaca hujan, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca dingin, dan cuaca berangin. Dan senam lantai adalah suatu rumpun senam yang dilakukan di atas lantai, gerak dari mengguling, melinting, keseimbangan, dan loncat. Sekian dari saya, Ibu.
Ya, terima kasih Dian sudah bisa menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk Dela, tolong pimpin doanya. Baik, Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dela. Nah, materi hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih anak-anak atas waktunya. Dan untuk pesan Ibu, tetap jaga kesehatan dan selalu menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mengerti anak-anak? Mengerti, Ibu. Baik, jika sudah, sekian dari Ibu. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan selamat pagi. Selamat pagi.